bisa diakuin nggak sih bahwa dia termasuk dari pemain band itu? Additional loh? Enggak. Additional kan sebenarnya pemain tambahan, tapi tetap dia posisi dia additional itu sebenarnya Ngebantu ya? Iya. Oh. Bisa gabung. Bisa sih kalau bertarung begitu bisa. Oh gitu? Anjir. Masih perbedaan antara AI sama yang alami. Oh gitu? Bisa, tapi dalam konteks musiknya gue metal. Kalau metal gue berani lah. karakternya mau dijadiin kayak Marilyn Manson kok nggak bisa lah, Betrayer nggak bisa dirubah. Gotik. Iya, Gotik. kalau musik mungkin masih masuk, cuman kalau karakter vokalnya gue harus begitu nggak bisa. Sempet ada yang ngujat gue, ngujat Gary, ngujat Dodi, ngujat Betrayer kok Betrayer kenapa begini? Jadi lemah gitu biar. Ini udah katain gitu. Gue bikin 5 lagu, gue cukup 20 menit. Buset, enak banget. Kalian satu lagu berapa lama? Buset. 3 bulan. Semua untuk informasi dan edukasi generasi tentang musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman rockers. Kita kembali lagi di YouTube channel Ngorok, ngobrol bareng rockers. Saya Panji Baskara. Sore hari ini di kawasan Lebak Bulus hujan, ya agak sendu-sendu dikit nih cahayanya ya Bang Razi ya. Yoi lagi. Nah, di sini juga selain saya nge-podcast ini nih, ada 2 orang sebelah saya ini lagi live asik-asiknya nih. Iya. Ya, bisa nggak nih perkenalkan diri dulu? Siapa sih kalian ini nih? Ya mulai, Bang Heri. Ya gue Iip Betrayer, vokalis gitaris Betrayer. Gue masuk dari tahun 99 akhir. Waktu itu menggantikan almarhum Daru ya. Sampai terakhir itu aktif 2012. Oke, lanjut nih sebelahnya nih. Ji, gue nggak ada kacamata, Ji. Ini pada pakai kacamata. Ada kacamata nih. Udah, lanjut. Oke, Seth. Ini gue gabung di Betrayer sejak tahun 1995 Oke. sampai sekarang lah. Oke. Aja. Sebagai Gitaris, gitar utama. Lead gitar ya. lead gitar. Oke. Ini pasti fans-fans pada nanya dong, ya enggak? Ya nanya-nanya ini pasti. Betrayer di 2025 ini apa aja sih kesibukannya nih? Nah, Coba siapa duluan mau ngomong nih? kemarin itu awal Januari itu kita dapat temuan, bukan awal, tanggal 28 Januari kurang lebihnya udah sejak lama memang vakum ya 2012 tuh. Akhirnya bisa ketemu dengan personil Betrayer lainnya adalah ada Dodi, terus ada Akbar drum, Dodi kan bass, Dodi bass, Akbar drum, terus ada dari keluarga almarhum Daru Widodo membahas soal platform digital album-album Betrayer yang dirilis ulang sama Aquarius Music Indo sebagai label recordnya atau enggak agregatornya di situ ya. Kayak gitu ya. Jadi sekarang abang kita berdua ini biasanya sibuknya apa nih? Sibuknya masing-masing. Jadi Betrayer ini memang sebenarnya udah vakum ya. Tapi secara vakumnya apa dulu nih? Memang udah nggak berkegiatannya tuh terakhir 2012 jadi gitu. 2012. Setelah itu gue punya band lain. Waktu itu sempat ngajak Gary juga, Tremor dulu ya 2014 ya Gary ya. Tapi Gary juga nggak ngelanjut karena mungkin ada kesibukan lain. Akhirnya gue lanjut Tremor sampai 2021. Betrayer vakum. Berarti udah berapa lama tuh vakum? 2012 ya? Pas Hammer Sonic yang pertama terakhir itu gue manggung sama Betrayer itu di SMA 85. Di daerah Joglo ya situ. Di situ vakum pas Hammer Sonic yang pertama itu, itu vakum lah setelah itu. Oh gitu. Karena Dodi waktu itu juga lagi sibuk sama usahanya sound system ya, BK Studio tuh. Sound horek maksudnya? Hah? Oh bukan? Bukan? Oh bukan, sound system, bukan sound horek. Oke. Nah ini
Betrayer ini ada rencana nggak nih untuk kembali tidak vakum lah? Ada mungkin single atau rencana album? Sebenarnya tuh dari 2023 kemarin gue mau ngejalanin sama Gary, cuman kayaknya belum dikasih jalan nih. Karena mungkin lagi Akbar juga kan lagi sibuk ya Gary ya. Dodi juga kayaknya udah lagi ngurusin keluarga, jadi ya sementara ya kita ngandelin dari platform digital aja dulu sementara. Oh gitu. Rilisan dari Aquarius Musikindo tuh, jangan lupa guys. Platform digital ada Spotify, iTunes, YouTube. Ya sok iklan dulu deh. Siapa lagi? Ya? Siapa lagi? Apa? Hah? Apa deh? Dia juga lupa. Saking lamanya vakum lupa nih. Nah ini Betrayer ini kan saya juga terkenal banget dari masa saya SMP nih. Ya kan? Umur nih. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Seenggaknya kan gue cuma mengakui aja. Betrayer itu terkenal dengan lagu yang legendaris tuh Bendera Kuning. Ya. Ya. Kenapa harus Bendera Kuning sih? Akhirnya lebih dia Enggak, kenapa harus? Gua, Bendera Kuning jangan sama gua. nanya wah. Baru. Dari itu udah enggak. Enggak, tapi menurut pendapat kalian gini, Betrayer tuh kenapa lebih ke arah Ya karena itu maknanya tuh kayak mati. jadi ikonik gitu ya. Iya, ikonik banget gitu. Jadi Bendera Kuning itu Ajal. yang gue tahu pokoknya dari Dodi lah ya. Iya. Bendera Kuning itu diciptain sama Daru almarhum. Ya, oke. Vokalis gitaris pertama pendiri Betrayer tahun 91. Ush, Itu gue masih dia- bayi tuh, Bang. Pokoknya itu almarhum mendedikasikan lagu tersebut Oke. buat orang tuanya gitu. Oh, Tuh, kurang lebihnya begitu. Oh, iya, kita bilang. jadi itu Buat makna orang lagunya. tuanya. Untuk untuk orang tuanya. Orang tuanya dan juga mengingatkan kita ke semua manusia kita bakalan mati gitu aja sih. Yang pasti kan itu. Benar. Mengingatkan kita seluruh umat manusia bakalan mati, bukan manusia doang ya, tapi seluruh makhluk hidup di dunia itu bakalan mati. Nah, siap. Ini udah agak religi ya. Nah, melihat Bendera Kuning ini nih, saking terkenalnya, biasanya orang hanya mengetahui lagunya aja. Beberapa sebagian orang. Emang personilnya itu yang asli itu siapa aja sih? Nah, lihat. Ini kan Bendera Kuning sampai sekarang legend banget loh 2025 ini ya. Yang pasti, Dia masuk 95 nih, ini pasti lebih tahu nih. Coba. yang pasti sih ya kalau setelah rekaman itu pasti ada Oke. videonya. Oke. Dari album indie label ya. Ya. Indie label, terus kompilasi Betrayer Kuning 1 itu pasti ada 2. Nah, pas album pertama di Aquarius sampai album ke-6 itu gua juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh gua juga. Indie label gua juga. Indie label tuh Grand Voice Society, Oke. Gary yang ngisi. Terus setelah itu Metallic Clinic 1 yang gambar lope-lope itu, Iya. ini 1 Bendera Kuning Gary juga yang ngisi. Nah, album pertama pas dari mati sampai album ke-6 itu gua juga. 1 sampai 100 atau album Mayor Rebel itu di Aquarius. Oke. Pasukan Bernard Mati itu tahun 98, Gary ngisi. Cuman memang fotonya nggak ada, cuman ada tulisan namanya aja. Karena waktu itu Gary Coba sebutin siapa aja tuh. Coba sebutin. personilnya aja nih. Biar nggak jadi apa sih? Emang siapa aja Nggak sih? blunder ya, nggak blunder. Nggak blunder ya? Original gitu. Original nih. Maksudnya original yang udah setelah rekaman ya. Iya. Yang ada Mau di setelah album itu. rekaman, mau lagi nulis Bendera Kuning, bebas deh. Ya pasti originalnya kalau pas setelah rekaman itu ya Daru, gue, Dodi, Akbar. Cuma berempat. Berempat. Baru gitar vokal, Gary, Martinus lead gitar, Dodi bass, Akbar drum. Itu yang aslinya tuh. Pas itu pas rekaman. Pas rekaman. Dia- Album indie label sejak pokoknya indie gini, label. dari Indie Label 96 itu Heeh. sama sampai pasukan Bernmati tuh Daru, Gary, Martinus, Akbar, Dodi. Itu satu album berapa album deh? 4 ya? Pokoknya gini deh. Album indie label, Metallic Clinic 1, Oke. album major label kan ada 6 tuh. Ya. Itu gue semua. Personelnya itu yang tadi gue sebutin. Dodi, Akbar, Ndarwar Widodo, Gary Martinus. Iya, gitar hitam sama melodi gue isi semua. Kecuali Dari- live ya, kecuali live manggung waktu Gary lagi nggak bisa banyak
Ya teman-teman yang gantiin. Oh, yang adisional. Yang adisional. Oh gitu. Jadi tidak ada tuh ya dalam pada saat proses rekaman atau bikin lagu segala macem. Pokoknya personel intinya yang tadi yang kalian sebutkan. Yang ngisi dia semua kita. Terkecuali saat live manggung. Live manggung. Nah, kalau manggung kadang gue suka berhalangan tuh. coba suruh ngaku. Kenapa berhalangan? Lagi baca cerita itu emang ada. Kadang-kadang Hah? gini, orang tuanya kan tinggal di luar, kadang-kadang Oke. lagi datang ke sini ya kan nggak bisa ninggalin dong. Oh iya, ada acara keluarga ya. Oh yang tidak bisa emang ya Begitulah. seperti itu. Jadi teman-teman rock kita sudah mengetahui ya personil inti dari Betrayer yang Dari indie label sampai Indie label. Metallic Clinic sampai pasukan Bremati. Indie Nah. label tuh Grand Voice Society, Metallic Clinic 1. Ini label, kompilasi, major label tuh gue. Nah, dia semua. luar biasa, luar biasa. Ada kesulitan nggak sih, Bang? Nggak ada. Nggak ada. Karena emang gue emang latihan terus dulu kan. Oh gitu. Jadi pas rekaman, Sampai lupa makan, minum. enggak juga. Oh enggak juga. Rekaman gak ada kendala. Karena tiap hari Nah, nggak udah matang. Oh gitu. Jadi setelah Daru mengundurkan diri dari Betrayer juga, akhirnya gue masuk tahun 99 akhir sama dia juga jadi ketemu lanjut nih. Walaupun di saat zaman gue juga Gary lagi nggak bisa, ada juga penggantinya. Itu pengganti di manggung doang ya. Oh, oke, ini kita lurusin ya. Lurusin. Pokoknya dari indie label sampai ke kompilasi major label. ya, major label itu personil inti kalian tadi sebutkan. Ya. Ya, terkecuali saat live manggung. Itu kadang-kadang gue Kadang-kadang Bang Gary suka berhalangan. Nggak berhalangan. halangan izin lah gitu ya, diganti Ada yang adisional. gantiin. Oh. Tapi nggak dia adisional ya adisional ya. Adisional ya memang adisional, nggak ada kontrak sama label ya. Nggak ada. Nggak ada. Sama sekali. Intinya ya lu bantuin lah gitu ya. Iya, betul. Bahasanya oke deh, gue ngebantuin Betrayer nih. Soalnya ada satu personel nggak berhalangan gitu. Iya. Oh gitu. Gue kira ada Jadi nggak tanda ada tangan, kontrak, tapi nggak ada tuh. Nggak ada. Sekali. Nggak Kalau ada. kurang apa kayak gue. Ya udah, gue pakai bahasa gini aja deh, bahasa orang awam deh. Edisional itu boleh nggak sih? Atau bahasanya bukan boleh ya? Emang bisa diakuin nggak sih bahwa dia termasuk dari pemain band itu? Edisional loh. Enggak. Adisional kan sebenarnya pemain tambahan, tapi tetap Terus dia posisi dia adisional itu sebenarnya ngebantu. Ngebantu ya? Iya. Oh. Nggak bisa gabung. Kalau secara resmi ya, Secara resmi. Iya. Tapi ada nggak sih audisional resmi? nggak ada. Nggak ada. Kadang kan bantu. Hah? Kebantu. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, ini kan kembali lagi gue bilang pertanyaan orang awam. Orang awam. Jadi bener-bener yang Kalau resmi itu tantangan. kalau resmi tantangan ya. Artinya edisional itu tidak terikat kontrak. apapun. Iya, tidak terikat Bahkan tidak masuk dari tim inti. Tidak. ya enggak. Tidak. Enggak. Oh ya sudah, clear. Iya. Clear ya. Karena Artinya dari label pun ya begitu juga ngomongnya. Kalau di luar itu adisional. Dia malah kebalikin, belum kita ada kontrak. Iya, ada kontraknya kan. Seperti yang kontrak mana Giri yang tadi dibawa tuh? Coba. Ini kontrak yang mau ditandatangin buat album 04 platform digital. Maaf Pak, saya dari Aquarius. Rilisan Aquarius tahun 2004. ini contoh, kasih lihat ke kamera ya. Ah, tuh. Ada loh. Nggak ada. Oh iya nih. Oke. Itu sini sama. Oke, sama. Ya. Pokoknya nih guys, ya. Anjir. Nih guys, nih gue kasih tahu nih pengalamannya lebih jelas bahwa personil yang resmi bakalan terima yang beginian ini dari label ya, yang ada di album itu personil resmi itu ada Darwidodo, Akbar, gue Ikwardiandi, Gary Martinus, Dodi, Endro sama Tatu ya. Tuh. Di luar itu nggak ada, bukan sama sekali personil resmi ya, bukan. Yang jelas bukan personil resmi ya. Oh iya, Karena ya. nggak dapet ini nih. Gitu. Itu nggak punya Edisional tuh nggak mungkin dapat ya? ya, karena nggak ada kontribusi. Nggak bakal ya? Nggak bakal. Intinya edisional tuh teman-teman, sebagai gue yang pertanyaan orang awam nih, gue sengaja gue awam-awamin aja. Jadi edisional itu tidak terikat apapun, Ya. baik dalam kontrak ataupun Kontribusinya cuman membantu, pas di album doang. membantu saat Dia- manggung, di manggung doang. manggung doang. Nah, Tidak pada saat nggak ada penggarapan album nggak ada. penggarapan ngambung Nggak nggak ada. Oke, nah
Ini kan jadi jelas ya teman-teman ya. Jadi kita bisa tahu bahwa oh seperti ini loh. Edisional tuh seperti ini memang tidak terikat. Nggak Seperti terikat itu dengan ya. kontrak ya. Nah, abang kan tahu ya bendera kuning ini legendaris banget. Bahkan sampai tahun 2025 ini loh. Ya. Pendapatnya bagaimana? Nggak menyangka nggak? Ya itu kan kayak masterpiece ya. Salah satu karyanya almarhum Daru tuh memang itu jadi melegenda begini tuh memang nggak gampang. Padahal itu sebenarnya musiknya gampang. Bang Geri mau nunjukin sesuatu. Coba Bang Ger, tunjukin Bang Ger. Yang asli itu kayak apa? Ada apanya tuh? Perangko. Matrai teman-teman, bukan perangko. Itu ya. Jadi teman-teman harus udah bisa lebih ngerti lah sekarang lah ya. Iya. Dengan ditunjukin ada ini nih dari Pos Indonesia. Tuh. Ada dari direktur utama. Coba di kamera utama dong. Tuh ya. Ada matrai teman-teman ya. Tuh. Ya. Ini dari Aquarius langsung tuh. Mbak Rita tuh sebagai Carita Marlina, direktur utama. Direktur utama PT Aquarius Pustaka Musik yang mengelola dia jadi ini ya agregator tadi. Oh iya. Pustaka Musik itu sebagai agregatornya gitu. Nah, tadi balik lagi ya pertanyaan tadi. Itu tadi menurut Abang karena kan bendera kuning itu legendaris banget. Melegenda. Apalagi kita nggak nyangka nih Bang ya. Bendera kuning itu juga dikenal orang teman-teman Gen Z loh. Teman-teman pro Gen Z loh. Pendapat Abang tuh sampai ke Gen Z itu sampai nyangka nggak sih? Ya karena secara lirik tuh gampang diinget kan. Ya. Secara musikal juga itu gampang, cuman E minor doang ya Jar. E minor cuman tiga nada ya. 3 nada. Ada 4 nada lah yang gampang gitu. Gampang. Cuman ngeblok doang. Gue juga waktu itu pas lagi masuk tahun 99 akhir ditawarin buat manggung di Lombok, di UPN sama di Mercubuana itu. Gue dikasih waktu sebentar, gue bilang gue giniin aja. Gue minta waktu seminggu 4 lagu udah jadi, gue bilang. Oh gitu. Udah semuanya udah jadi gitu maksudnya. Vokalnya, gitarnya udah pokoknya udah tinggal main aja. Itu gue kasih garansi. Anjay. Anjay. Ada garansi, gue kira motor doang ada garansi sama mobil. Don mau kesini, sini Don. Jadi gini, mungkin kita kan zaman dulu tuh lebih intensitasnya lebih dalam ya. Apalagi gue sama Gary sering nginep di rumah gue berhari-hari atau nggak nginep. Ini seru nih. Nginep sampai berhari-hari segala macam. Emang proses pembuatan itu emang sesulit apa sih kalian? Enggak gini. Proses pembuatan apanya nih yang terus musiknya kah, liriknya kah, atau apanya kah? Teman-teman Betrayer itu circle-nya nggak jauh-jauh soalnya. Karena gue waktu dulu masih sama Delirium nongkrongnya udah sama Betrayer. Oke. Zaman waktu selepas gue dari Ark itu, sebelum gue bikin Delirium Tyrants itu gue bikin band Underground Tower sama Akbar, drummernya, terus sama Arik sebelum dia nih. Arik tuh gitaris sebelum Gary nih. Tapi nggak ada album ya. Ya. Jadi istilahnya kayak pendahulu Ger ya. Kayak pendahulu lah. Pendahulu tuh pasti udah jelas ada penampakannya bener-bener gitaris awalnya Betrayer gitu. Itu emang bener ada, tapi nggak jadi album. Dia mengundurkan diri, akhirnya bikin Underground Tower sama gue, sama Akbar, sama yang lain juga udah selesai. Gue keluar, ya udah circle-nya di situ aja ngumpul. Ntar gue bikin band lain, ntar acara Betrayer gue manggung. Jadi nginep di rumah gue misalkan waktu tapi Bang, melihat kalian ya sampai istilah Betrayer pasti ya di telinga orang-orang udah melegenda banget gitu. Sekarang kan udah masuk digitalisasi nih. Ya kan? Dulu kalian mana nyentuh banget sih digital? Enggak ya? Pasti ngulik. Dari awal. Iya. Sabar. Sampai Gary gini. Ini kayaknya udah sebel banget nih udah ngomong digital. Enggak. Gua sampai berdiri nih. Sebenarnya gini. Itu kan mode apa sih? Sejenis apa ya? Gue bingung ya digital itu AI gitu ya. AI. Ini emang kenapa sama AI? Nah, kalau gua kan Nih pribadi ya. Pendapat pribadi kalau temen-temen buat lagu dengan AI itu menurut gua
nggak ada perjuangannya sih. Nipu. Sense. Nggak nipu, Sense-nya nggak ada apa. sebenarnya nggak ada perjuangan ya. Nipu lah. Ini Coba, kenapa lu bilang nipu? Karena dia nggak main instrumen secara langsung. Dia pakai Nggak pakai feel gitu ya? nggak pakai film, terus dia nggak pakai bantuan objek lain. dia cuma bantuin dari AI langsung jadi kan. Iya, harusnya dia main sendiri. Misalkan gue mau nadai di sini nih. Iya. Kalau di AI itu kan otomatis udah bagus suaranya kan? Iya, Nah, kalau di alami belum tentu sebagus AI gitu loh. Dan suatu saat kalau misalnya nih player mau main, pasti kalau yang musisi Berantakan. atau yang bukan awam pasti nanya, kok suaranya beda sama yang ini? Iya. Yang dari hasil AI-nya kan pasti Hasil beda sama kan. hasil Misalkan alami beda. bisa lebih bagus lagi atau bisa agak kurang ya. Bukan gitu. Warna Sound, oke. tapi permainan juga berantakan pasti. Kalau sih nggak seperti ini, maksudnya warna soundnya itu loh, Karakter dari soundnya itu ya. Iya. Menurut Anda tuh nggak ada? Abang tuh nggak. Ya kan gini, kalau misalkan rekaman manual kan, gua gara-gara ada lagu nih, gua bikin dulu nih di handphone. Kalau AI itu kan perfect. Iya perfect. Iya kan, suaranya Nggak ada minusnya sama sekali. sekali kamu udah atur Itu robot. Iya, bisa sabar nggak kalian kalau ini? Kalian tuh kayaknya ini protes banget dengan AI gitu. Gini. Gue cuma pengen nanya aja, apa yang lo protesin? Apa yang abang-abang protes ini dari digitalisasi ini AI misalkan ya? Kita nggak usah nyebut merek deh. Anak muda zaman sekarang, dia banyak mengalami kesulitan berpikir untuk buat lirik. Nah, itu karena Dan lebih membuang waktu deh. karena nggak ada usahanya. Enggak, kalau lirik mungkin agak susah. Kayak gue bukan lirikus. Lirikus, oke. Enggak, maksudnya sekarang kan anak-anak kan dengan mudahnya membuat lirik langsung jadi. Iya, Nggak, langsung jadi. Zaman dulu kan ada usahanya nih. Ger, gue butuh 2 hari 3 hari nih. Itu kalau gue bilang sih beda mindset. Malas jadinya. Males. Mau buat gue jadi malas itu. Orang Lirik. Sekarang dari sama gini. nggak apa-apa. Nggak, kita biar nafsu. Nggak apa-apa. Bang, coba. Misalkan kita zaman dulu kan main gitar kita kan settingannya kan standar kan, standar Ger. Terus tiba-tiba ada drop D, drop C. Tapi kan itu sebuah bentuk perkembangan dong, Bang. Perkembangan, tapi menurut gua kalau cuma mainin satu tangan ini kayak nggak ada tantangan gitu loh. Challenge itu Iya, challenge-nya nggak ada ya. Mendingan di drop semua. Tapi challenge orang yang bermain digital itu kayak di AI itu musik, dia challenge loh. Nah, kalau AI, Challenge berpikir lo, aduh gua harus pakai di drop mana ya, di riff apa ya. kan bukan dia yang main. Oh iya. Aplikasinya Enggak juga sih. AI itu dia bikin lagu kan. Iya. Sesuai yang dia mau kan. Tapi kalau misalkan dia live atau manggung dimanapun, pasti bakal dikritik itu. Oh gitu. Soalnya beda. Iya. Wah, dibully lah ya bahasanya. Pasti. Tapi kalau yang musisi ya. Tapi kalau di kalangan awam mungkin bodo amat lah. Enak lah ini lah gitu. Soalnya terlalu perfect kalau belum buat gua tuh. Gua udah dengerin pernah tuh. Gua dengerin band mana, band luar. Masih bagus. Perfect banget, cuman kalau dia main alami gitu, dia mau nyamain sound yang dipakai AI itu, sama. Tapi orang lagi nyari cuan pakai itu loh. ya untuk gini. Memudahkan aja. Kalau AI itu lebih cocok misalkan bikin film dokumenter boleh. Tapi jangan dibahas. Lo nggak boleh gak adil gitu dong. Enggak. Misalkan Iya, sekarang kalau kameramen juga bete dong, yo, gue juga protes gitu kan. Kalau di AI sih nggak masalah. Ah. Jangan dirilis. Oh gitu, maksudnya lo boleh menggunakan AI. Mungkin maksud abang gini. Maksudnya buat demo, dengerin di TikTok atau di sosmed nggak masalah. Oh nggak masalah ya. Kalau dirilis secara album, ngomongin orang udah. itu udah ngomongin orang. Ngebohongin. Iya. Wah, Karena cara bukan bahasa jangan kasarnya ya. nipu ya. Karena buat recording nih kok. Oh gitu. Kan langsung jadi. Recording kan butuh proses lama. Bikin demo dulu ya. Seni sih ya, seninya sih emang beda ya. Makanya gue bilang tadi nggak ada usahanya. Ya, iya bang, iya. Iya tak. Nggak, maksud gue gini loh. Konteks pemikiran gue AI itu lebih cocok kayak misalkan Apa ya? Bikin demo sih. jingle resto, jingle iklan itu boleh. Karena kan nggak berbentuknya nggak misalkan kayak produk kaset gitu. Nih lagu gue nggak mungkin kan lagu resto gue jual. Gitu. Oh gitu. Bikin apa sih? Kompro perusahaan misalnya pakai video kompro kan boleh.
ada Nanti suatu saat dituntut untuk main live seperti di kaset itu, Belum bingung bisa. dia. Bingung, iya sih. Iya, gue juga pasti, iya juga gue gimana mainnya gitu. Gitu. Tapi kalau kunci sih sama. Hmm. Kunci, gitar, drum, sama. Suaranya pecah. Tapi karakter Tergantung dari promnya dia ya. Promnya dia emang. Tapi kalian bagaimana nih dari teman-teman Betrayer? Betrayer kan ini kan AI sudah banyak. Ada Yudio, ada Suno, ada ini, segala macam banyak deh, orang tinggal bikin 5 kata aja lirik jadi, ya kan? Mau bikin lagu menggunakan text to music gitu kan? 6 kata atau 1 kalimat jadi langsung udah jadi musik. Dia- Nah, dia lirikus nih. enggak yang sekarang. Gue ngerti kayak gitu. gini, Betrayer kan sevakum-vakumnya Betrayer pasti dong. Pengen juga untuk menunjukkan bahwa ya gue juga nggak tapi gue bisa nunjukin nih tanpa kita bisa. Nah, selagi gue Nah, yaudah, Pak. selagi vakum Betrayer 2012 gue nerusin Tremor tuh. Nah. Sama dia juga. Itu gue otak gue semua itu Tremor. Lirik gue, musik gue, bikin musik gue nggak harus ada main gitar langsung nggak waktu itu di saat itu ya. Seminimal waktu yang gue perluin karena waktu itu kan gue udah ini sama anak gue kan masih kecil. Jadi, gue di saat lagi main motor juga bawa motor tiba-tiba ada suara sirine segala macam, suara kendaraan segala macam itu jadi lagu sama gue, ada tuh kayak penguasa itu. Jadi musisi sejati harus bisa begitu maksudnya. Sejati ya. Apa ya? Iya. Maksud gue gitu loh, maksudnya jangan terbuai sama AI lah. Tapi gue sebagai pendukung AI ya, gue sebagai pendukung AI yang anak muda zaman sekarang. Beberapa dari mereka mengeluhkan memang pertama alat musik sekarang mahal, ya kan? Alasannya itu Bang Ger, alat musik mahal. Lagi berarti. Iya. Bahkan dulu, mungkin 2 tahunan lah kemarin ya, 2 tahun belakang. Itu kan biasanya pakai laptop ya, pakai kompi. Iya. Sekarang udah bisa pakai handphone bikin lagu. Iya makanya. Kalau zaman gue dulu sebelum digital justru pakai Pitaril. Nah, nih Bang. Iya Bang, Pitaril. Oke. Balik ke tahun 90 berapa ya? 90-an ya, sampai 2000 awal, gue masih ngerasain Pitaril. Pita 2,5 inci. Jadi lo ngetek itu bener-bener fokus sama lagu yang lo mau bawain. Karena kalau Ya terus gimana dong anak-anak zaman sekarang nih? Yang itu istilahnya karena terlalu dimanjain sama itu Anjay. teknologi. Ini enggak maksud gue tuh anak-anak sekarang harus belajar juga dong dari yang udah-udah yang sebelumnya. Dari teknologi pakai Pitaril. Kalau misalkan kita nggak punya apa, peralatan tidak cukup, benar juga sih. Nah, ya udah. Misalnya lu nih, kalau lu emang bisa nih. Nah, dulu lu gini. Karena lu banyak yang mendukung gitu, maksudnya ada alat segala macam. Enggak juga Ger. Waktu dulu gue masuk Pitaril, gue juga nggak punya gitar. Ini teman-teman kita ada dalam debat ya, debat. Maksud gini nih, Iya, kita ngobrol nih ya. kembali masing-masing aja. Iya. Kalau gue mah nggak mau. Gue menolak mentah untuk bikin sebuah album band buat dijual, buat dipasarin dengan menggunakan AI karena tuh Tapi kan kalau males, Ger. Kalau manusia itu kan punya keterbatasan berpikir. ya itu masing-masing. Iya. Kalau lu emang cerdas, tapi Iya. kalau orang yang setengah cerdas, susah. Setengah cerdas. Ya enggak juga dong Bang Ger, masa dibilangnya setengah cerdas. Enggak. Kita semua cerdas kok. Terlalu dimanjakan kalau menurut gue. Ya udah, gimana nih menurut kalian idealnya anak muda zaman sekarang? Ya harus tetap mencontoh yang sebelumnya. Mencontoh yang sebelumnya. Ya, misalnya bikin lagu ya manual aja. Enggak terima deh. Enggak, kan gue bilang tadi AI itu Iya. bagusnya digunakan misalnya kayak jingle iklan. Jingle. Ya mungkin mereka nyari duit dulu deh. Ya. Pakai AI gitu lah ya, baru deh lo. Gini, pertanggungjawaban pas lagi manggung nggak sesuai dengan album juga kan jadi malu. Benar. Pertanggungjawabannya gue. Nanti kejadian gitarisnya bilang begitu masuk Sisi ya. kacau. Nah, Begitu masuk kacau ya. Iya. Nggak paham tuh. harusnya di A, di B, dari W ke C, 2 ember enggak. Bukan kuncinya. Iya. Karakter songnya. Iya.
Nah. Dari karakter vokal kan pernah juga ada temen gue dikasih masuk band ada band suatu band ya pakai AI. Dia harus ngikutin karakter yang ada di situ, dia nyerah, nggak bisa deh gue gitu. Karena itu bukan gue, karena itu mesin gitu. Gitu. Tuh, jadi emang anak muda zaman sekarang kalau bisa yang ngulik lah ya. Yang ngulik, buat enggak harus ngulik sih, dengerin aja Iya dengerin lah buat ya. referensi. Yang dengerin juga AI. Yang dikulik lagu-lagu AI lagi. Ya, karena kan dari semua yang udah kebentuk itu kan bukan bentukan manusia jatuhnya kan. Oh, ya udah, sekarang bagaimana Betrayer menghadapi digitalisasi sekarang? Kalian kan pasti bertarung ya sama mereka. Ya kalau Betrayer mah udah jalan aja sih. Begitu ya? Enggak, kalau misalkan bisa sih kalau bertarung begitu bisa. Oh gitu. Anjir. Masih perbedaan antara AI sama yang alami. Oh gitu. Bisa, tapi dalam konteks jenis musiknya gue metal. Kalau metal gue berani lah. Nggak, soalnya pasti ntar hasil akhirnya pasti sama. Seperti yang gue bikin tadi di Facebook nih. Si A bikin lagu pakai AI, si B bikin lagu pasti pakai AI, si C pakai AI. Pasti hasil akhirnya akan sama. Tapi kalau lagu belum tentu sama. Bukan hasil akhirnya, Ken. Hasil akhirnya lagu itu misalkan kan Iya. Endingnya lah ya. iya endingnya hasil resultnya tuh pasti sama. Suaranya, karakter soundnya. Tentara lah ya. Nggak ada dinamikanya. Nggak ada. Kalau manual kan Lu bangkir dinamika. Iya benar juga sih. Benar. kalau gua kan ngomongin manual nih. Manual kan pasti bisa ada kadang-kadang capek. Jadi tadinya nge-crossnya enak, jadi kadang-kadang suka ada yang kelewat. Iya. Soalnya Itu kalau- manusiawi itu. Kalau robot sama orang beda. Apa main gitar Dia main gitar nih, ada cuy Kalau yang robot rata terus, konstan. Stabil. Wah, kalian tuh berdua udah analisis duluan ya? Ya kan gua udah Wih. 100 tahun gua. Soalnya Iya. gue udah 8 album pertama. Iya tuh, 8 Nah, iya album. juga ya. Lu 8 tahun nih teman-teman nih. Aduh. 8 album dengan lagu-lagu yang berbeda-beda, dari yang cepet sampai yang belet ya. Iya. Ya udah, gimana caranya anak-anak muda zaman sekarang menurut abang-abang nih agar mereka bisa bersaing juga di era sekarang? Di AI ini. Coba deh gimana? Kasih tahu deh. Teknologi AI adalah suatu kemajuan di zaman sekarang ya. Tapi jangan sampai itu dijadikan alat buat mempermudah kalian membuat lagu. Tetap harus Tapi berusaha. kalau motivasi nggak ada sih. Tapi kalau buat buat dipublish, Jangan. Oh, jangan ya. Oke. Gue nggak ngarang dia mereka publish ya. Hmm. Cuman kan suatu saat kalau bagi musisi yang dengar kan gitu ya, pasti wah ini AI gitu. Itu pasti dengar sama musisi. Tapi emang musisi jadi bakal mati loh gara-gara mereka. Iya emang. Jadi nggak punya yang jadi apa? Ya orang begitu. Ya harusnya misalkan orang bikin lagu ke musisi ya dengan manual itu Iya. harganya sekian. Iya, sampai lu sampai begadang ya kan. Kadang satu lagu. AI cuma 100.000 aja udah langsung jadi berapa menit tuh paling. Iya, ya. benar. Berapa detik malah? Iya makanya. Pakai mulu ya AI. Oh, enggak. Ya enggak, ya gue sering make. Gue kadang make. Kalau AI sih itu cuma buat bikin demo. Tapi yang gue Pakai fotografer. lihat ya. Iya kadang ada buat foto ya fotografer sekarang ya mohon maaf ya. Gue kalau agak ngomong kasar udah mati. Sekarang kan udah ada AI kayak Leonardo segala macem kan. ChatGPT udah bisa nyiptain foto, bahkan video Ngerasain Gemini. nggak? Ngerasain sih. Nah, jadi hilang der mata pencarian. Dan bahkan film aja itu udah ada AI-nya sekarang. Bahkan udah mirip banget manusia, coy. Nah, bisa disalahgunain juga bisa. Salah gunain, ya emang iya sih. Buat kejahatan kan. Iya, benar. Banyak itu yang kejadian, makanya kita harus pinter-pinter deh menerima teknologi yang sekarang. Terutama kalau gue mah udah menolak, nggak mau deh gue. Gue emang lu nolak banget, emang gue liatin dari lu. Gue mendingan ini main gitar, enak main gitar gitu loh. Iya. Puas, maksudnya apa yang kita bikin dari awal terus sampai jadi hasil itu puas banget. Tak tahu ada yang nyaut, emang kalau anak-anak musik keras emang harus punya kayak gitu, harus orisinil. Kalau kita kan cuma pop. Ya enggak, banyak anak metal juga. Oh gitu. Bikin, Emang ada juga? ada. Lu nemu tuh bang? Ada. Ya itu tadi gue bilang, yang tadi gue telepon tuh.
Itu dia. Iya. Tadi lo telepon di situ, iya. Aduh. Itu juga begitu. Akhirnya dia bilang gue mundur karena gue harus sesuai dengan karakter yang ada di AI. Nyanyi gue nggak bisa lah. Yang ada deh satu lagu udah mati besok. Aduh. Iya. Tapi kalian masih menerima lah ya keberadaan AI ini lah ya. Ya kalau AI tuh misalkan kayak Resto nih dibikinin lagu buat jinglenya dia nih nggak masalah. Kan, tapi sekarang udah bebas kok masang musik-musik. iya, teman-teman maksud gue musisi. gini loh, lagu khusus buat Resto ini. Kan kalau bikin pakai manual lama. Mungkin Iya. juga hari-hari Oh, itu nggak apa-apa lah. Nggak apa buat ini doang, promo di dalam ini doang. Suara burung. Iya. Enggak, bukan burung. Suara dulu kena royalti loh. Enggak, maksud gue ini ya. Makan berita nih. Lagu apa? Lagu Teras Menurut itu udah ada, tapi buat di sini doang, nggak dibuat keluar enggak. Itu boleh, misalkan kayak film dokumenter buat layernya doang. Mungkin boleh. sound Back effect sound. kali ya. Ya kayak gitu, layer misalkan Nah, aku baca itu kalau suara burung kena royalti nih. nggak ngebahas itu AI ini bahas. Oh iya. Bang, suara burung, gue bisa ngasihin dari AI bisa. Bisa emang. Bisa. Dan Tapi kena nggak royalti kena. dari mana? Orang kan itu dari AI kan. Iya. Ya cuma gue nggak tahu dia kenapa bisa kena royalti dari. Waktu nanyanya sama menteri apa tuh gue lupa tuh kemana. Au. Parah tuh. Ya ngomong menteri soalnya. Iya. Nanti ada tukang bakso lewat tang ting tung nanti. Digerebek lagi dia. Nah, balik lagi tadi Betrayer ya. Betrayer ini sudah berapa album? Tadi sorry, 8. 8. Nah, album terakhir itu bukan gue vokalisnya. Oh gitu. Itu Tatu. Hmm. Gitarisnya cuma dia doang sendiri. Yang pertama. Iya. Karena waktu itu secara konsep ya, gue nggak mau. Maksudnya Kenapa? karakternya mau dijadiin kayak Marilyn Manson, gue nggak bisa lah. Betrayer nggak bisa dirubah. Gotik. Iya, nggak. Kalau musik mungkin masih masuk, cuman kalau karakter vokalnya gue harus begitu, nggak bisa. Oh. Akhirnya dicari namanya Tatu, pas tuh ketemu. Cuman nggak jalan ya album itu ya, karena berseberangan dengan ini orang-orang yang udah tahu. Tapi originalitasnya Betrayer emang udah begitu, nggak bisa diubah lagi dong. Scream ya. Iya, dari karakter Daru ke gue udah pas. Setelah lepas dari gue, nggak tahu masuk Tatu dengan karakter waktu berjalan gitu kayak gitu. Iya. Memang dengan karakter yang baru, cuman butuh waktu lama lah ya kalau. Tapi akhirnya udah penjualan kayaknya nggak jalan sih itu. Tapi bila mana nih? Oke lah, kita tadi kita bohong dulu ya. Tapi mengikuti era zaman sekarang genrenya nih yang lagi rame. Betrayer mau berubah nggak? Ngikutin atau Betrayer tetap udah lainnya dari situ aja tuh screen tuh. Ada segmen. Segmennya aja tuh udah nggak mau pindah. Nggak mau pindah, kira kalau pindah malah sempat pindah 2001 waktu itu. Kemana? Seperti tadi bilang sempat Nggak. pindah. Nggak, yang gambar cewek yang tadi kan Iya. kan, gambar cewek yang bengep-bengep. Itu kan karakter gue berubah tuh. Karena kan Iya. gue dikasih challenge sama Aquarius kan. Lo bisa nggak karakter vokal lo jangan begitu-gitu mulu. Nah, itu maksud gue. Ketika Betrayer udah 2001. Tapi emang nggak 2002 dulu. Tetap laku tapi dengan banyaknya hujatan ya kira. Hujatan, pokoknya ngujat-ngujat, pokoknya tayo segala macem lah. Yang ngeri-ngeri deh kata-katanya. Jika ada netizen bilang begini, sorry nih ya, jika ada netizen bilang gini, lu terlalu idealis nih Betrayer, maunya itu aja lurus. Tapi suka kan? Iya. Ya kayak waktu itu sempet gini nih. Iya. Tapi emang ada loh bang, Ada. kalau band itu jangan idealis banget lah. 2006 itu bikin the best album itu lagunya lagu cinta. Betrayer belum tahu kan? Cukup sudah waktuku. Asik. Itu ciptaan gue. Sebenarnya cintanya cinta buat universal ya, bukan buat satu orang cinta-cintaan begitu menye-menye, enggak, tapi tetap karakter Betrayernya dengan aransemen yang Gary bikin sama gue berdua sama semua lah bikin lah ya. Jadinya Betrayer gitu. Tapi tetap nggak scream, nggak gitu. Kan Thrash itu nggak harus teriak-teriak. Iya, ya Thrash emang nggak terlalu teriak-teriak. Jadi waktu itu sempet ada yang ngujat gue, ngujat Gary, ngujat Dodi, ngujat Betrayer pokoknya. Betrayer kenapa begini? Jadi lemah gitu Gary. Ini udah katanya gitu.
lemah. Ya tapi akhirnya gue bilang gini, dengerin dulu. Pasti ntar suka. Bener. Jadi ada kejadian. Tadinya mau putus sama cewek nggak jadi. Iya. Terus Bisa betrayer ya. bendera kuning dulunya mau bunuh diri nggak jadi. Ada yang laporan ke gue kayak gitu. Masa? Iya. Wih, ini bagus nih kisahnya nih. Ada laporan dari gue, pokoknya dari daerah. Gara-gara dengerin lagu Bendera Kuning. Sumatera waktu itu yang bendera kuning yang udah sama gue nih, 04 album 04 2004 kan bikin video klip tuh. Nah itu ada laporan ke gue dulu tuh. Laporan nih, ada informasi masuk. Laporan dulu masih SMS ya dulu ya. Cela, iya. Teleponan dulu kan. Iya, telepon. Oh gitu bang. Setelah dengerin ini tetangga gue pokoknya gitu deh. Tadinya mau udah frustasi nggak jadi dengerin karena dia nginget sama Allah sama Tuhan gitu. Gara-gara dengerin itu. Terus yang cinta yang kembali juga gitu. Tadinya mau putus sama ceweknya akhirnya dengerin lagu itu nggak jadi balik lagi akhirnya. Kan judulnya Cinta yang Kembali. Gitu. Terus sama Diam Membisu juga musiknya Gary waktu itu 2001 2002 liriknya gue Diam Membisu tuh tentang orang The power of lyric tuh ya, tanpa AI itu ya. Bisa nolong orang aja. Gue bahkan gini, gue dulu bikin Keren. Jangan harap gue bikin ya, nggak dari mana-mana, gue dari koran. Hah? Potongan koran, Oke. koran bekas gitu gue lihat orang nyuci di bawah gorong-gorong, Oke. nyuci baju sama anaknya di bawah gorong-gorong tuh, gorong-gorong yang Oh tuh, abang lihat di koran tuh? di koran. Oke. Atasnya gedung bertingkat sama mobil mewah, jalan-jalan di tahun itu ya. Di tahun 2000 Wah, feel-nya dapat banget tuh fotonya tuh. 2003. Gue bikin Jangan Harap akhirnya. Di sini aku dilahirkan, di sini aku pun dibesarkan, tanpa pernah mengenal kasih sayang yang mungkin kau rasakan hingga sampai saat ini. Itu 2004 tuh. Belum ada tuh ya. Nggak ada. Tapi digital itu udah rekaman digital ya. Digital, rekaman digital. Oke. Gitu, tapi nggak pakai AI. Berarti abang nih kalau bikin lirik tuh kayak ini dulu ya? Apa? Ya gue lihat harus ada inspirasi. Ada sesuatu objek yang yang lo lihat gitu kayak Iya. dari koran. Itu jadi tuh gara-gara lihat Banyak koran doang. Jadi alhamdulillah jadi ada hasilnya. Perkara baca koran. Nggak baca koran nggak, lihat gambar doang. Gambar di koran, foto di koran. Ish. Terus Ngeri. album Hukuman Mati aja deh. Yang Hukuman Mati, jadi Hukuman Mati gitu dari mana itu inspirasinya? Coba, tadi Gi. Lewat doang itu gua. Oh, lewat doang. Lewat gimana? Mimpi. Bukan mimpi, bukan. Lewat belakang. Atau enggak lo lagi beli rokok di warung lo tiba-tiba ada orang ngomong hukuman mati atau bagaimana? Kan ada aja tuh kayak gitu-gitu, sense-nya tuh. Gak badan sadar, tapi kayak menciptakan seseorang gitu. Misalkan gue kebayangin tuh orang kehidupannya seperti Oh ya penjahat lah, maksudnya Penjahat dikasih peringatan lo. gue berusaha. Lo udah jahat lo, ya lo harus nerima. Gue merasa misalkan gue yang begitu gitu. Gue yang jadi orang itu misalkan apa yang gue rasain. Nah, gue pasti yang gue rasain ya, gue terapin ya. Oh, lu harus menjadi orang, bukan harus menjadi ya, tapi Jadi gue ngerasain mencoba untuk dia. Gimana Ya kalau kan, gue yang di situ gitu. memasuki kehidupan gelap, inilah takdir untuk menjalaninya kan gitu. Iya. Ya, itu kan ya berhubungan sama yang sekarang lah, koruptor gitu. Harusnya begitulah. Cena koruptor. Di- Ya, lagi rame nih hukuman Nah, mati. Yes. iya. Ada ya lagu hukuman mati misalnya ya. Nah, tuh kalian dengerin tuh emang bagus tuh, emang cocok untuk Terus, ya buat mereka yang Kayak Mesin Pembunuh. Mesin Pembunuh itu gue bikin 2003. Gary ke rumah gue ngasih lirik judulnya Killing Mesin. Gue bilang barat-baratnya ngapain apa? Killing Mesin. Killing Machine. Pokoknya gue nggak tahu tulisan apa sih kan. Pokoknya Killing Mesin bahasa Inggris semua tuh kan. Inggrisnya jago nih. Tapi kayaknya nggak cocok nih, udah bahasa Indonesia aja jadi Mesin Pembunuh. Cocok ini sama perang-perangan juga. Sampai sekarang masih mewakili lah. Wih, iya bener ya. Iya. Emang lagu kalian emang sangat mewakili sampai sekarang menurut gua gitu. Pokoknya gue bikin tuh sesuai dengan keadaan. Misalnya kayak dulu 2001 fenomena tanah memerah bersimbah darah, kepulan asap kotori udara. Ini semua karena ulah mereka menjadikan bumi seperti neraka. Di mana coba? Sono di Palestina. Tapi sekarang nyambung. Sekarang Itu nggak nyambung. pakai AI. Gue ngeliat waktu itu gue bikin kejadian yang di Itu sebenarnya
asalnya dari kreativitas otak lo Iya. aja. Iya. Nah, kalau kita zaman dulu memang keasah Ger, Iya. semua Ger. Iya bang, iya. Termasuk Gary enggak, kalau Gary ini kan istilahnya dari keturunan juga ada darah seninya Gary dari bokapnya Iya. kan ini Seniman juga ya bang? Kita. Oh iya. angkatannya Gideon Tanker sama ini apa Ireng Maulana sama Hmm. Ireng Maulana tapi udah almarhum udah ngeluarin kaset ya Gary dulu ya. Oh gitu, zaman dulunya. Wah apalagi zaman dulu ya. Nguliknya Gua- kayak apaan tuh? Gua udah ketemu, gua udah Bikin lirik gue bingung loh. Orang zaman dulu kalau bikin lagu gimana ya? Gue cerita nih, Dia bersajak atau apa gitu, berpikir loh kata-katanya baku gitu kan. Iya. Kita terlalu asik ngobrol tadi soal AI. Terus dia juga ada pertanyaan sebenarnya. Iya. Jadi kameramen kita bertanya, Om Gary dan Lilik ini inspirasinya siapa? Nah. Baik untuk vokalis apa gitaris? Kasihan dia pengen nanya juga. Ger. Coba Ger. Kalau gitaris, Dari awal nggak dari lo dulu ngeband. oh Ngeband deh. Lo band Awal-awal favorit SMP lo dulu, siapa? Metallica, gitu. Gitaris siapa? Dan kenapa lo pengen terjun gitaris? Udah gitu aja paling. nah kalau gue udah pasti Metallica Wih, ngeri. awal tuh. Dia mah banyak deh. Oh. Gilbert dia, Imule, Ini Hemat, Yingwi. juga Ingwi, Ying Priok. Oh bukan. Doeng. ya kalau dulu kan Doeng lagi disebut Bang Doeng. dulu banyak ya pokoknya tahun 90-90-an lah Ya, Yang gua dengar kalau gua satu. kurang lebihnya sama kan karena memang bareng satu circle. Orang nginep di rumah gua waktu itu main gitar jam 3 sore sampai jam 3 subuh nggak berhenti paling berhentinya makan. Iya kan? Ke kamar mandi gitu dong kira. Makanya mateng kita gitu loh. Iya. Nah ini emang ya gue bukan pendukung Gen Z ya bukan juga sih. Tapi ya mau gimana gue harus menerima juga dong tentang digitalisasi ini perkembangannya mulai dari zaman dulu kayak ayah abang kan. Wah gimana tuh dia tuh kalau berpikir dengan kata-kata baku segala Ini macam. kamera utama nih. Lu kamera ada banyak sih, jadi bingung kan? Ya kamera situ tuh. Dia nanya lagi. Kalau nyerah angkat tangan. Ya tadi balik lagi tadi menurut pendapat gue pribadi AI itu adalah suatu teknologi kemajuan teknologi di zaman era sekarang ya kan yang nggak bisa kita tampik yang nggak bisa kita tolak tapi kita harus bisa mengendalikan AI itu seminim mungkin deh maksudnya jangan sampai terlena sama cek terlena kayak lagu dangdut gue iya seperti tadi bilang maksud gue gitu jangan sampai kita jadi dimanjakan gara-gara gue juga nggak mau make takutnya gue jadi manja sama dia ntar gitu loh seperti Tapi lu udah pernah nyoba bang? nggak pernah Wih serius? nggak pernah Bahkan pengen tahu pun gitu. nggak pernah gue rekaman terakhir itu sama Tremor 2020 nggak ada AI-an tapi kemarin kan gue Bang Gary udah? nggak pernah nyentuh. Oh gila lu, seidealis itu. Kebetulan gue sound engineer juga. Oh nggak jadi gini kemarin kan gue debat sama adalah temen gue lah ya Iya. dia di label juga dia bilang gini Ini balik lagi ke AI nih, lanjut. Tremor itu ada AI-nya bro, bilang gitu. Itu trigger, bilang trigger mah bukan AI. Trigger bukan. Trigger mah itu Bukan. adalah sesuatu alat yang bisa memperbaiki suara yang kita mau. Misalkan drumnya seperti apa, maunya kan gitu kira ya. Pakai trigger. Gitu misalkan double pedal mau begitu kan. Ya nggak mungkin kan. Kalau tapi kan memang harus bertanggung jawab. Iya. Emang harus bertanggung jawab. Berarti Bang Gary juga belum pernah tuh? Gue pernah. Suno, Yudio segala macam. Enggak. Nggak sama sekali. Mau nyoba sedikit pun enggak? Nggak pernah. Keren banget anjri. Tergoda. Enggak tergoda sama sekali. Nggak. Karena kita Walaupun saingan kalian nih yang sama dengan genrenya dengan Boleh kalian. diaduk. Ayo. Boleh diaduk. Au. kayak ayam maduan. Hah? Kayak ayam maduan. Kalian yakin tuh bener? Yakin. Omongan kalian loh ini. Yakin. Ini ditonton sama fans loh. Bener. Berani gue. Mau diadin forum, boleh nih. Aja. Gini aja, nggak usah jauh-jauh deh. Gua nih udah rilis Tremor itu 2021 kemarin, belum lama kan. Itu nggak ada AI, belum ada. Pakai biasa Tapi emang ngematiin sih ya, emang Nah, ngematiin kalau musisi AI benar. itu kan istilahnya nggak ada kreativitas sih. kan Iya. gua bilang Nggak tadi. ada itu. Karena lu masukin bikin lagu melalui AI itu kan. Tapi lu ngambil instrumen.
Nah itu bukan kreativitas. Cuma lu cuma pakai otak. Tapi nggak apa-apa lah Bang ya kalau misalkan itu dijadikan untuk ajang belajar aja. Ajang belajar mungkin nggak boleh juga nih kayaknya. Belajar maksudnya tuntunan. Menuntun si anak muda zaman sekarang untuk Tapi bisa kalau buat- bermusik. Kalau buat kerja nggak apa-apa sih. Iya. Tapi jangan buat bikin musik yang buat dijual, jangan. Wah, jangan banget. Itu pasti udah pasti. Kalau buat tuntunan belajar Iya. kan lama-lama bukan dituntun. Nah, itu kalau Nih, misalkan ini dibuat nggak belajar, bisa, nggak bisa Ji. Dia emang abang-abang kita nih. Emang kalau kalau mau belajar musik Gua ya udah udah pakai alat musik gitu. loyal sama itu manual maksud gua. gua. Kalau emang lo mau belajar musik, pakailah alat musik. Sana aja. Benar. Iya benar. Benar. Itu maksud gua kayak gitu. Iya ya. Iya. Tapi kalau untuk alat misalnya kayak efek digital, Iya, tuh nggak apa-apa tuh. preamp digital, itu menerima nggak? Iya bisa. Bisa ya? Bisa. Tapi itu kan bukan AI Itu kan? bukan AI. Bukan. Bukan. Kalau AI kan misalkan AI itu langsung jadi, misalkan gitarnya begini maunya Instan. keluar, teret ya kan keluar. Terus bassnya maunya ini, mau kayak Billy Sheehan keluar. Iya, Iya, itu Kan instan. nggak main dia cuma langsung tek 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 keluar. Iya. Terus liriknya mau kayak gini, kayak misalkan Sendu atau vibes-nya Iya. senja, lagu senja, senja metal. Ya, gue juga bisa dong. Misalkan gue bikin lagu nih. Bisa. Iya, iya, Tinggal iya. pencet doang, gitu, tek. Gini. Kreativitasnya di mana tuh? Cuma pencet-pencet doang. Nah, gimana ya? Di mana coba? Kalau gue yang gue tahu ya, dia cuma membuat kata, Bang. Dari kata Oh, text to prompt, music. Promnya nih. Jadi tuh kalau misalkan dia aplikasi AI-nya nggak pro, Hah? dia yang gue tahu dari beberapa komunitas AI itu yang musik ya, itu gue lihat promptnya harus panjang, jadi harus detail. Riffnya di sini, chorusnya begini, terus vibes-nya itu harus rock metal, thrash atau apalah gitu. Jadi harus disebutin. Jadi ini bermain kata. Tapi Semakin baku. nggak mengang gitar kan? tahu Enggak. Ya iya. Iya bang. Iya. Tapi itu Kan aku cuma ngasih tahu bang. tapi itu kalau misalkan itu buat serius buat dipublish. Iya. Dipublish buat CD gitu, buat dijual. Ada banyak udah sekarang jadi Gitu. gitu. Kayak gitu. Udah Dia bang. bisa tanggung jawab gitu kalau misalnya manggung harus sama kayak gitu bisa. Paling nggak mau manggung. Nah, itu nggak bakal Paling nggak mau manggung atau enggak lip sync. Nggak gini aja deh, gua sama gua dah. Pas itu kalau sama Dewa, sama Pak Dadi itu dicecer bisa nih. Iya sih, ya emang lah kalau udah Iya. senior udah Kalau pasti zaman- dong. Apalagi kayak kalian udah legend begini tahun 90-an, buset. Itu nih. Mana mungkin lah Iya, kali. Bang. Zaman dulu ada Kekal namanya band. Kekal band ya dulu ya. Dia drumnya mesin, tapi gitarnya tetap isinya manual. Itu drumnya pakai MIDI ya kira dulu ya Kekal tuh. Ya, ya, MIDI. Berdua doang. Itu dari Jakarta Barat kurang lebihnya. Tapi gitarnya tetap ngisi gitu loh. Gitar, bass, vokal. Nah, setidaknya ngisi. kalau main musik ya harus ada instrumen musik. Banyak kan kalau AI enggak. Gua Kalau mau AI kayak kan Billy nggak ada Sheehan. itu. Lebih tidaknya ada sentuhan seni manusianya lah Iya, ya. gitu. Benar, gimana? maksud gua itu. Seni manusianya lah ya, yang bermain di dalamnya gitu loh. Iya, dalam- betul. Maksud gua gitu. Humannya nggak ada. Jadi teman-teman yang pemusik atau musisi pemula, teman-teman yang atau enggak teman-teman yang baru mulai, teman rockers yang baru mulai, ya kalian mau ngomong apapun tentang AI nggak bakal nyambung sama mereka, nggak bakal diterima. Bukan nyambung sih nyambung ya, tapi di sini kita abang-abang kita melihat bahwa ini yang mematikan musisi, Ah, benar banget itu. mematikan Biar ada musisi, usahanya mematikan ide, Ah, benar. Soalnya gini, iya ide ya. lagi zaman Pitaril itu, apalagi zaman Pitaril balik ke zaman dulu nih. Gary salah sedikit pulang dari awal. Wah itu iya tuh, iya bener. Apalagi drum ya, metro. Iya, mereka dari drum. awal. Dari awal nggak bisa dia. Gue sambung dong, emang kalau zaman digital kan gue sambung aja sini deh bisa. Di cut dia atau Di-cut. Heeh. Itu juga sebenarnya digital ini bikin malas juga sebenarnya. Cuman mau gimana lagi? Emang jiwa males sih. Hah? Iya, jiwa males ya, Mas. Nggak, maksudnya bikin males. Nggak, Iya. mungkin ada kelasnya juga kali. Tapi gua Tadi menurut tadi dia bilang kalau misalnya SDM-nya nggak sesuai sama yang kita mau gitu ya, nggak sesuai gitu yang kita punya. Bukan Nggak, masalah. gua ngerti maksud dia sih. Ah. Kalau nggak sesuai SDM susah juga ya. iya. Misalnya lu nggak punya apa-apa nih gitu. Ah, Tiba-tiba lu nggak ada gitar, lu mau rekaman pakai apa? Nah, gue emang punya apaan kemarin? karena kita ada bantu. tapi kalau lirikus biasanya dia kan pakai ya kita pakai yang agak dulu deh. Senjatanya agak dulu. Paling kertas dengan pulpen. Gitu doang Iya, kan. emang dulu itu. Gitu.
kalau di AI kan buatkan saya lagu dengan lirik tentang rindu gitu. tentang rindu. Keluar deh. Cerita ini soal begini-begini. Jadi Tuh, jadi. Jadi. Enak banget. langsung jadi. Nggak ada kreativitas. Emang kan? lu baru tahu Bisa. banget nih gua Baru ngejelas. tahu. Misalkan kayak gue nih, gue bikin lagu nih, pop 2006-2007 gue pernah bikin. Misalkan ada dari C truk keluar sendiri. Lu ya kalau di AI abang mau apa? Tadi saya misalkan, lu tinggal ngomong di situ. Bukan ngomong, tinggal tulis. Iya. Bahkan sekarang kalau bikin musik, kita udah pakai voice aja. Jadi tidak, tolong buatkan saya pakai voice tuh ya, voice note kayak gitu. Tolong buatkan saya lagu mengenai ini. Terus jadi pakai suara. Itu ada usahanya. Itu ciri khas orang malas ngetik tuh. Itu namanya Ya? bukan musisi itu. Musafir. Bukan ya. Bukan lah. Ini misalkan gue ada lagu tuh. Itu jadi kayak- Aku katakan Iya. Kayak apa aku itu? cinta padamu. Dia kayak anak kecil itu bikin lagu. Iya, anak Dia kecil. kayak, nah baru tahu kan? Disentuh kan? Saking karena nggak mau nyentuh. Taruh jadi kebiasaan. Nah, aku baru tahu dari lu juga sih. Tapi kalau cara teknisnya gue baru tahu dari dia nih langsung. Emang teknisnya begitu. 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 Oh. Jadi kalau aplikasi AI itu nggak pro, ya kalau nggak pro nih nggak berbayar lah, free lah gitu ya. Yang gue tahu nih, itu biasanya promptnya itu harus agak detail. Oh, gitu. Nah si AI tuh langsung mikir tuh. Tapi kalau udah berbayar, dia kan berbayar ada 3, ada yang bulanan, ada yang ini segala macam. Nah justru kan kalau bayarnya segede gini, nanti fasilitasnya di dalam lebih lengkap. Iya. Kalau berbayar, Paham. semakin tidak perlu mengeluarkan ide. Gitu loh, semakin tidak mau mengeluarkan ide dia. Iya. Yang berbayar. Kalau manusianya saking nggak mau mikirnya gitu. Dibayar kan? Kalau berbayar, cukup bayar 1,6 juta mungkin. Beres, jadi lagu, album beres. Satu album tuh. Wah, terserah gue kalau mau satu album 12 lagu nggak apa-apa. Tuh kan? Bebas. Itu saking, jadi kalau gue ya, gue pernah nyoba mau bikin lagu nih terserah gue kan. Itu pun gue ngasal. Gue bikin 5 lagu, gue cukup 20 menit. Buset, enak banget. Kalian satu lagu berapa lama? Buset. 3 bulan. Satu album itu. Sorry ya, ini yang free. Oh, apa kabar? Kalau di free itu bang, di yang free itu dia aransemennya kayaknya sama aja dan ngeflank. Musiknya gantung. Ya ngegantung kayak gitu loh. Kayak ada bener-bener kayak ada, lu bisa bedain lah suara robot perempuan dengan laki-laki itu beda tuh. Male and female-nya kelihatan. Tapi kalau udah pro, wah udah beda banget suaranya bos. Ini perfect banget ya. Saya mau vokalis suara serak misalkan, udah pakai bahasa Inggris. Kayak gitu caranya bang. Abang kan nggak pernah nyentuh sama sekali. Nah ini saya kasih tahu. Iya, itu dia. Jadi ya memudahkan. Tapi kalau belajar ya, nah tapi ntar kalau belajar Kan jadi keenakan. jadi kayak enakan tetap ya. Dia inspirasinya dari AI dia. Enggak, dia ini bener-bener Menganalisa gue. Menganalisa. ngulik AI itu seperti apa. Enggak, hasil daripada lirik itu. Enggak, dia menganalisa semua. Sorry nih ya bang, sorry. Lirik, Teknologinya. lagunya, bahkan video klipnya. Lirik kita pindahin nih liriknya nih. Lirik lagu itu kita pindahin ke teks to video. Ikuti lirik ini. Lo bikin Sini. liriknya udah jadi. Udah jadi. Misalnya lo bikin. Kalau free itu agak terbatas biasanya. Oh. Terbatas, dia cuma berapa detik videonya. Oh, lo ketika temanya ini, ntar keluar liriknya gitu. Iya. Oh, gitu. Enak banget kok kayak gitu ya. Iya. Ya emang enak. Emang dipermudah. Itulah semua. enaknya, makanya masuk DAI. Enggak, bercanda gue enggak. Jadi banyak orang yang mengatakan begini, abang. Gini, gue lurusin. AI itu pertama cepat, tidak buang-buang waktu. Kalau gue ringkes efisien. Kayaknya mau mengajak gua ke situ. Enggak. Tapi ada yang pro dan kontra memang, bang. Pro dan kontra ada. Enggak kok, gue mau jadi musisi asli, beneran musisi. Tapi AI ini gue gunakan hanya untuk belajar. Kayak apa namanya, belajar. Emang belajar main gitar gimana sih caranya? Gitu kan? Kan sekarang di YouTube udah banyak ya. Ini loh kalau kunci A begini, jembreng. Ada loh yang nyari duit kayak gitu kan dari YouTube segala macam bisa. Tapi AI juga bisa melakukan hal itu.
Jadi gue nggak perlu main gitar, biar aja video orang yang bikin. Jadi ada orang di dalam video itu. Nah itu yang mematikan ya filmmaker juga termasuk. Habis semua. Movie maker, filmmaker, iya movie maker. Kayak platform digital juga bikin rusak sebenarnya itu. Itu lo nyiptain chordnya, chord musiknya itu dari siapa? Ngomong doang gini nih. Bisa ngomong. Lo ngasih tau chordnya apa dia ngasih tau chord lo? Terserah. Terserah. Misal nih, gue bikin lirik. Aduh, gue males mikir. Gue maunya awalnya dari C deh, sisanya terserahnya. Dia tulis aja situ, silahkan sempurnakan lagu ini dan aransemen lagu ini atau chord gitar ini. Deh, sempurnakan. Jadi Dengan genre apa? Genrenya bisa bang, bisa lu tinggal ngomong rock, ntar genrenya rock. Ubah lagi dong, genrenya pop, berubah lagi, kayak gitu. Iya tertarik deh. Itu bukan komposer men. Iya, itu mematikan komposer juga. Iya. Itu mah orang malu. itu yang gue tahu ya, yang gue tahu gue ya. bilang berarti nggak nyimak nih. Gue baru jelasin tadi yang dia ketik segala macam prompt itu, Iya. dia ketik temanya langsung keluar liriknya gitu. Iya. Itu maksudnya gue baru jelasin tadi. Buatin saya lagu untuk ibu saya yang sedang sakit stroke misalkan gitu. Jadi, Iya. Gue parah Dipanggil. kayak gitu. Bilang aja bikin gitu. jadi lu mau di ChatGPT kek, mau di Gemini kek, mau di DeepSeek kek, ya bang, silakan bang. Ya jadi kayak gitu. Nah makanya tadi gue nanya tuh ke abang Ger kan, bang, nih Betrayer sedang menghadapi digitalisasinya parah nih, badainya gila-gilaan. Apalagi udah ada yang namanya isu mengenai wah bakal AI semua nih. Lu bayangin aja sekarang perusahaan udah pakai AI kan. Berat juga. Marketing juga udah pakai AI segala macam. Chatbot udah. Tetap deh. Nah, maksudnya ya gimana di Betrayer, apakah ya udah gue tetap aja ngulik gitu kan. Nah, ya udah jawabannya kan kayak gitu tadi. Kalau gue sih tetap nggak mau pakai AIS. Ya, emang nggak mau ya. Gue mau yang natural aja. Natural banget. Iya. Dan emang lu nggak mau nyoba ya, Bang ya? Mbak nggak mau Ayam sama sekali. tantula 3 ya. Apa yang lo takutin? Takut manja, takut terlena, takut tergiur atau gimana? Kalau gue bilang sih ya Makanya ayam tantula talent sambal daripada mata, aktivitas di otak black gue pepper tuh apa? Nggak berjalan. nggak berjalan kalau gue begitu. Jadi maksud gue punya alami gitu lah gitu. Menjadi gue Ya, Bang. Tapi sekarang Betrayer gini nggak, Bang? Ada rencana mau berkarya lagi nggak? Setelah kan udah lama banget nih vakum fans. Fans. Ini nggak tahu dia jadi apa enggak. Bang, ada rencana kan vakum udah lama banget nih. Iya. Iya. Betrayer mau gimana nih ke depannya nih? Ya sekarang ini gue belum tahu nih, soalnya susah ketemu orang-orangnya. Kayak gini. Saat ini nih Coba jelasin ke fans-fans yang enggak jujur aja ya, kalau Ya. misalkan bangkit lagi musik sekarang benernya lagi lesu loh, underground. lagi lusuh. Lagi lesu. Tapi kalau offer mau, Ya overnya lagi lesu. dia undang gitu mau. Ya yang undang nggak ada yang bayar, tapi banyak kan gitu. Oh gitu. Jadi bayarnya berapa dulu? Anjay. Nah, gini. Iya. Kalau gua kan melihat Oke, sekarang gue pengen tahu dong fenomena sekarang yang underground tadi emang bener senggak laku itu atau gue bukan bilang gak laku ya, agak kasar ngomongnya. Maksudnya sesepi itulah. lagi lesu sekarang. Lesu? Rata-rata gini nih. Nggak kayak balik zaman dulu ya. Tapi beda dengan acara metal yang gede ya, segmennya yang gede ya. Misalkan yang Sonic beda pasti ada. Itu juga line up-nya lihat dulu orang. Gitu. Misalkan kayak kemarin ada acara di mana gitu, di tempat mana gitu ya. Ntar yang nonton yang main. Ya kira dia waktu itu kesono pernah suatu acara yang main yang nonton yang main. Itu sering udah berapa kali. Teman-teman banyak juga yang jadi IO kan bikin. Ya udah yang main yang nonton yang main. Yang mainnya itu tuh lagi, yang nonton. Oh makanya sekarang bosen ya, dia lagi. Mungkin secara konsep begitu-gitu doang. Video klip nggak ada kepengen? Lagi pengen video klip gitu atau apa? Kemarin tuh gue rencana, ini. gue udah mau ngebikinin, gue udah nelfon si Ata, udah deal. Kak, lo dimalin awas lu tak. Podcast bagi kita. Iya. Lo kan temen nongkrong gue dari 93 lo. Emang berarti kedepannya gimana nih Betrayer nih? Ini kan fans sudah pada nanya kapan lagi Gue nih? Gary Akbar udah mau, udah 2 lagu Gary waktu itu ya. Hukuman mati sama mesin pembunuh.
Dodinya nggak mau. Ya kan nggak bisa dong nggak ada Dodi karena di lagu itu Dodi yang main bass. Masa tetap bikin video klip tanpa Dodi? Tapi secara internal Betrayer baik-baik aja kan? Baik-baik aja. Cuman Baik-baik memang aja. Emang kesibukannya kesibukan sih ya? susah. Susah ya? Akbar juga sama Superglad juga terus dia punya band sama bininya. Oh. Itu. Jadi- Terus loh. Jadi emang Betrayer belum tahu kapan lagi nih Belum untuk tahu. mengudara lagi ya. Bahasa sih mengudara. Bang Gary. Nih, nanya lagi nih. Coba lo baca tuh. Baca. Selama berkarir, hal gila apa yang pernah kalian alami? Gitar apa yang pernah nyalang? Enggak, makan durian segerobak. Oh iya dia, nih. Hah? Durian segerobak. Waktu di Lombok, Ah, lo makan durian segerobak Iya, ya, lo iya, langsung iya. tepar lah. gila Enggak, sekarang kayak gue bilang tepar. Tepar udah bilang. Kapan tuh jadinya? Tahun 2000, tahun 2000. 99 akhir. 99. Ya, Udah merangka apa sih bang makan? fans sampai ke hotel apa gimana? Iya, heeh. Itu gue makan durian ada kali 4 buah segini. Nah, terus gue Lontong? tambah, bukan, durian apa sih? Durian Lombok, Durian Lombok, bukan Lombok. Itu disediain satu gerobak. Durian sama arak Lombok. Nah, arak Lombok dia jadi jago main gitar. Tapi gue minumnya sloppy ya. Iya. Sloppy doang, nggak banyak. Pas masih sloppy gitu, Ah. langsung baru jatuh. Apaan lo disediain satu Ya, ngakunya sloki katanya sebotol. Nah, pokoknya segitulah. Langsung tepar udah. Tapi saya habis main gitar. Lu habis- perut lu nggak kenapa-napa bang? Terus gue menundung sekarang. Ya, ini dulu ini lah. Enggak, durian lu nggak apa-apa ya? Sampai sama arak Lombok tuh. Iya. Arak Lombok. Lu baru siuman berapa hari? Enggak. Gue tidur itu malam di 11-an kalau nggak salah ya. Bangunnya jam 1 siang. 12 jam di situ. Terus sama di ini kayaknya sama di Batam ya dulu ya. Kalau Batam nggak tahu. Hal gilanya apa? Orang naik pesawat, orang berdoa, ya kan begini ada yang begini. Oh iya, kita cekik. Gue bercanda berdua. Parah lu. Pesawatnya pesawat burak lagi dulu. Ngek, krek, krek. Itu kenapa tuh ya? Hah? Refleks gitu ya apa gimana? Ya nggak tahu, bercanda aja berdua. Nah, Orang kayak- udah ada gue ditegur sama Dodi waktu itu. Lu orang berdoa, lu malah bercanda lu di pesawat. Lu tahu kan? Lagi turbulence ya. Ya pokoknya nggak mikirin itu, bercanda aja berdua. Lu pernah ngalamin itu? Iya, pesawatnya pesawat burak lo tau sendiri kan. Pesawat zaman dulu, krek, krek. Itu, Tapi fans fanatik itu sampai sekarang bayaran tertinggi Betrayer tuh di saat itu. saat itu ya. Fans fanatik bagaimana? Masih ada? Masih ada sampai sekarang. Sefanatik apa sih Ya yang itu, pernah kalian rasain? ya kan gue juga sempat kemarin bikin kaos iseng-iseng. Iya, itu 11.000 bet. Mana? Love-nya. Iya toh. Itu berapa? Gue cuma 5.000 malah. Itu banyak gua. Iya, ini, Betrayer itu. ini malah saing-saing. Saing-saingan like nih. Aduh, parah. Iya. Ya teman-teman tolong dong di like juga ya. Ini sambil Di share-share ya kan. Iya, Di di love-love. share-share. Kasih ini hiu. paus sih. Paus. Hiu. Paus setengah macan nih kan. Betrayer ya. Ya, Kalian bermedsos juga nggak? Iya dong. Kayak gini lah ya. Iya. Apa emang digunakan hanya live doang atau apa? Atau sekedar update? Enggak, gue kalau misalkan info udah ada. Kalau lihat info tentang chat ada di TikTok. Ada di TikTok tuh ya? Ada. Di TikToknya apa? Facebook juga, Facebook. Betrayer Indonesia, Betrayer terus apa? Ya, itu yang bikin. Iya. Betrayer official. Betrayer official. Di Instagram? Sama? Sama Betrayer. Betrayer juga. Betrayer. Sama. Oh gitu. Ya pokoknya Betrayer ini tempat buat menginformasikan berita Betrayer yang Tapi sebenarnya. kadang juga live juga kadang. Misalkan gue posting Betrayer terus ada yang tadi gue bilangin tadi, ya kan? Ada yang nanya ini perasaan gitarnya ini kok jadi begini? Gue bilang itu bukan. Itu harus gue tampik, itu nggak bisa. Iya. Ya, oke, kita simpulin yang tadi ya. Dari awal kita ngobrol, pokoknya edisional itu tidak terikat. Tidak terikat. Tidak terikat apapun deh dalam pembuatan lagu, rekaman segala macam, nggak enggak. Artinya edisional di Betrayer itu hanya pada saat manggung atau Ya. live manggung ya. Benar. Nah, Semua yang ngisi lagu-lagu gitarnya itu dari album Indie Indie Label, kompilasi. Klinik sampai album 2008 sampai 98 sampai 2008 dia yang isi semua udah. deh, nggak ada tuh. Gitarnya, ritmenya dia semua. Intinya edisional itu bukan tim inti.
bukan tim inti. Tuh. Bukan ya, oh gitu. Pokoknya teman-teman nggak usah nanya yang aneh-aneh deh. Ini gitarisnya asli. Jangan nanya. sertifikatnya ya. Ada sertifikatnya tadi ya. Sertifikat tuh. Iya. Namanya tuh Gary Martinus. Oke. Ya ada alamat gue ntar mau mendekat. Sensor. Oke. Kata si kameramen 5 menit lagi nih katanya. Lapar ya? Kata si kameramen. Nah, jadi apa nih pesan-pesan dari abang-abang kita dari Betrayer ini untuk fansnya yang setidaknya mereka sudah lama menunggu karya kalian lagi. Mungkin ada yang mau di remake, ada lagu-lagu lama mau di remake ulang atau ada karya baru lagi. Remake bang, ini gila nih. Gue salah ngomong lagi. Susah jadi anak muda ya. Susah jadi anak muda bener deh. Dulu ngambil jurnal, dosennya gitu ya, yang ngerokok yang kacamata ya. Iya. Satu kampus gue dulu. Cuma beda tahun aja. Jadi gini, Nah, coba apa pesan buat fans? ini kan Betrayer baru ngerilis di platform digital tuh album Pasukan Berani Mati kemarin ya tanggal. Pasukan apa? Pasukan Berani Mati album pertama. Rilisan Aquarius ya, yang resmi tuh. Di platform digital karena selama ini mungkin banyak beredar lagu-lagu Betrayer tanpa izin ya. Jadi tuh pada di-take-down sama agregatornya Aquarius sendiri. Baru dirilis ya kan 24 April kemarin. Nah, di-download nih teman-teman lagunya ya. Jadi buat ngebantu Para musisi. musisi juga nih gue, Gary, terus ada gue nggak termasuk ada di situ karena gue belum ada kan. Tapi ya Ada pesan lah. ngebantu untuk keluarganya Daru kira. Salah satu buat anaknya Daru, mantan istrinya juga kan, istri kan ya butuh duit juga kan. Jadi dengan downloadan itu kan semakin banyak downloadan hasil royaltinya buat Iya benar. keluarganya almarhum Daru gitu. Yang kedua nanti tahun depan insya Allah hukuman mati pas zaman gue masuk. Itu album hukuman mati itu rekaman cuma 2 minggu. Rekaman 2 minggu. 2 minggu. Itu rekaman yang paling cepat. Waktu itu karena ngejar Selama Betrayer. sejarah Betrayer ya. Itu paling cepat 2 minggu tuh. 2 minggu. Berarti paling lama berapa? Ya 6 bulan, 3 Anjir, bulan. 6 bulan. 3 bulan ya. Kayak di label kan karena jarang ketemu kan. Enggak, setelah gue yang album yang Betrayer yang ngebar cewek. Paling lama deh, 3 paling bulan. lama. Album pertama. Berapa lama tuh? Karena kan jarang ketemu. Iya. Nah, jadi maksudnya dulu kan Nyicil. bukan Nyicil nyicil. kali. Latihan itu jarang ketemu kan. Ah. Jadi misalkan mau latihan minggu depan, atau minggu depannya lagi. Jadi yang bikin lama itu sih. Oh. Studio-studio yang kita rekaman juga sekarang udah nggak ada semua. Iya sih ya. Udah nggak ada semua. Triple R. Nggak ada. Itu Studio Legend. Studio tuh. ini masih ada tuh. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Buset ya. Pokoknya Triple M itu studio yang menelurkan band-band gede kayak Edane, kayak Pas Band, Betrayer, Wizkid, pokoknya segala macem lah. Ada di situ semua tuh studio. Operator juga udah nggak ada, studio juga udah nggak ada. Itu salah satu barometer studio yang paling apa ya? Yang menghasilkan band-band gede deh. Jadi Dores. Tapi sekarang udah pada tutup ya? Hah? Udah pada tutup? Udah nggak ada semua. Nggak ada ya? Semua yang apa kapan kita nggak ada. Udah nggak ada studio. Kecuali Ini informasi gitu. Kayak Gin Studio tuh ada di Cideng, udah nggak ada sekarang. Itu tempatnya Ari Lasso di situ juga bikin rekaman, di situ nggak ada sekarang, udah bubar. Sekarang udah pakai teknologinya tadi digital itu. Kita bisa ngerekam sendiri di rumah. Iya. Tapi bukan AI ya digitalnya ya. Oh, ingat, digital itu rekaman digital itu bukan AI guys. Karena kalau rekaman digital tetap ngisi gitar, ngisi drum walaupun pakai apa MIDI tetap itu ngisi kan. Bikin grafik, pakai grafik bikin. Ya kan? Pakai keyboard ini apa? Saya pakai sentuhan manusia gitu. Iya, maksudnya tetap bikin grafiknya. Mau gini ketuknya duk taknya nggak langsung brek jadi gitu kan. Digambar dulu. Iya. Ada usahanya gitu. Iya bang, iya sabar. Ya. Gue cuman ngasih masukan doang input. Ya, pokoknya jam berapa ini? Jangan percaya kabar burung ya kan, kabar resminya dari kita nih. Oke, berarti Betrayer silahkan ke media sosial officialnya Betrayer Ya. dan kedua abang kita ini melalui podcast ngorok. Terus di Apalagi? Google itu biodatanya Betrayer udah gue benerin semua. Wish,
Udah tuh ya di wiki. Udah Wikipedia udah gue benerin. Tuh banyak yang salah ngisinya tuh. Oh gitu. Gitu. Oh bahaya juga ya. Bahaya orang jadi taunya ini padahal nggak ada. Oke Sampai deh. terakhir itu personil yang terakhir 2010 2011 itu kan Baken Niko itu nggak jadi album kan. Itu adisional udah gua anggap karena nggak jadi album. Iya. Kecuali jadi album baru tuh personil terakhir. Akhirnya dia. Karena albumnya terakhir yang Revolusi akhirnya gitu. Luar biasa. Bang Giri ada yang mau disampaikan Bang Giri? Wah, nggak ada deh. Aman ya? Sudah diwakilkan. Makan ya. Dia semua. Habis ini makan ya. Kalau mau recording sama Om Gary boleh gitu. Wah, jangan dulu. Lagi Pokoknya kalau teman-teman mau bikin podcast di sini aja di Teras Ngerumpi. Nah, boleh. Teras Rumpi. Teras Ngerumpi. Ngerumpi. Jalan Lebak Bulus Raya nomor 33 Jakarta Selatan. Tempatnya asik loh. Anak Jaksel harus sini nih. Oh iyalah. Oh Jaksel lah. Harus coba Ada ya. live music ntar malam ya. Oh, Mas setiap hari apa live musik? Kan ntar nih, malam minggu. Malam minggu. Live Di music sini tuh. aja. Oke, siap. Ya. Kita berkopi-kopi ria ya. Oke, teman-teman rockers, penonton Rocker setia begini ya Ngorok. rocker ya. Oh iya. Kalau metal kan begini. Oh, iya, bebas. Rocker Bebas. begini. Bebas. Ya kalau mau metal kayak mau apa sebenarnya semua sama aja. Bukan ini deh. Yang penting gak AI. Sih. Lo baru buka kacamata di akhir-akhir lo. Gimana? Ini kacamata plus. Terima kasih teman-teman Ngorok, penonton setia Ngorok, bersama abang-abang kita dari Betrayer. Don't play music with AI. Iya. Oke, terima kasih teman-teman Ngorok. Salam rocker. Yeah.